Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Tidak terasa kita sudah menginjak di akhir bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunat. Sholawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada manusia pilihan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan Ramadan disebut juga dengan syahrul zakat atau bulan zakat. Ada di akhir Ramadan zakat yang dikeluarkan namanya zakat fitri, yang kita lebih mengenal dengan sebutan zakat fitrah. Apa pengertian zakat fitri? Kalau dilihat dari tulisannya, kalimat zakat fitri terdiri dari dua kata. Yang pertama kata zakat, yang kedua kata fitri. Menurut ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, susunan dua kalimat atau dua kata ini namanya susunan kalimat idhofiyah atau kalimat idhofat, yang satu mudhof, yang satu mudhof ilaih. Di mana kalimat yang satu disandarkan kepada kalimat sebelumnya, yang akhirnya menjadi kalimat ini terkhusus atau tertentu. Contohnya seperti zakat, itu kan masih umum, bisa zakat fitrah, bisa zakat mal, tapi ketika disandingkan dengan tulisan fitri, maka zakat ini namanya zakat fitri atau zakat fitrah. Hampir sama dengan rumah. Rumah ini masih umum, tapi ketika disandingkan dengan sakit, maka namanya jadi rumah sakit. Sama dengan air. Air ketika disandingkan atau dicampur dengan kopi, namanya jadi air kopi. Air yang didoain namanya jadi air doa. Dari dua kalimat ini, kata fitri ini mengandung arti membelah atau muncul atau menciptakan. Kata fitri ada kesamaan kata dengan kata iftar, yang berasal dari akar kata aftara yafturu, yang artinya adalah makan. Jadi kalau disebut dengan zakat fitri, artinya zakat yang dikeluarkan ketika berbuka dari puasa pada hari raya Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri artinya makan. Jadi hari raya Idul Fitri itu hari raya makan-makan. Tidak boleh ada orang yang hari raya Idul Fitri berpuasa, itu haram hukumnya, nggak boleh. Jadi Idul Fitri kembali makan, kembali berbuka. Gitu. Malah diartikan dengan sarapan. Sarapan pagi itu fatur, itu merusak puasa. Merusak puasa. Orang yang sarapan pagi itu kan merusak puasa. Artinya berbuka, tidak boleh puasa. Maka dalam bahasa Inggris, sarapan pagi itu namanya kan breakfast. Breakfast. Break artinya rusak. Fast artinya puasa. Jadi breakfast itu merusak puasa. Begitu. Jadi agak nyambung juga dengan kalimat
bahasa Inggris itu. Orang yang sarapan pagi puasanya rusak. Di dalam ilmu fikih secara syariat, apa itu zakat fitrah atau zakat fitri? Zakat fitri adalah sodakotun tajibu bil fitri min Ramadan. Zakat fitri adalah sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka dari bulan Ramadan. Zakat fitri ini berbeda dengan zakat yang lain, yaitu zakat mal. Bedanya adalah kalau zakat fitri ini dia bukan dilihat dari jenisnya, tapi dilihat dari pemanfaatannya. Bahwa zakat fitri ini pemanfaatannya intinya adalah untuk pertama membersihkan orang yang berpuasa, tuhrotan lisoim minal lagwi warofas. Yang kedua, watu amatan lil masakin, memberi makan kepada orang miskin. Jadi fungsinya zakat fitrah ini atau diwajibkannya zakat fitrah ini, para ulama menyebutkan alasannya karena dua faktor. Faktor yang pertama, membersihkan orang yang berpuasa minal lagwi, dari perbuatan sia-sia. Selama puasa mungkin kita tidak pandai menjaga perilaku kita. Puasa juga, tapi tidur kadang tidak terjaga. Beres sahur, tidur. Bangun zuhur, beres zuhur, tidur lagi. Bangun asar. Namanya lagui. Banyak yang sia-sia. Banyak peluang ibadah yang terabaikan. Atau mungkin selama puasa, lisan tidak terjaga, mata tidak terjaga, kuping tidak terjaga. Oleh karena itu, orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri ini, tujuan pertama adalah faktornya tuhrotan lisoim, untuk membersihkan, mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, waropas, dan perkataan-perkataan kotor. Tujuan yang kedua adalah waktu matan lil masakin, memberi makan kepada orang yang lapar, fakir dan miskin, melonggarkan kehidupan orang-orang yang du'afa, fakir miskin, khususnya di hari raya Idul Fitri, supaya diberikan kelonggaran dari makanan. Jadi tujuannya dua ini. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu diwajibkan karena dari jenisnya. Contohnya seperti zakat pertanian. Kenapa diwajibkan zakat pertanian? Karena ada dari hasil tani. Kemudian zakat peternakan. Kenapa diwajibkan zakat peternakan? Karena ada hasil ternak. Dari hasil jenisnya. Zakat emas. Karena dari emas atau dari uang. Nah, gitu. Oleh karena itu, kewajiban zakat fitri ini untuk membersihkan orang yang berpuasa dan untuk memberi makan kepada orang miskin. Lalu kalimat yang benar itu zakat fitri atau zakat fitrah, atau ada korelasinya, ada hubungannya zakat fitri dengan zakat fitrah. Hubungannya pasti ada, perbedaan pun pasti ada. Perbedaannya dari tulisan, kalau zakat fitri kan tidak ada huruf tak marbutoh, tidak ada huruf tak bulat. Tapi kalau disebut fitrah, itu kan ada huruf tak marbutoh yang dibaca H di ujung itu. Kalau fitri ujungnya R, kalau fitrah ujungnya tak marbutoh. Jadi kalau dimaknai dengan zakat fitri, artinya zakat yang dikeluarkan ketika berbuka di hari raya Idul Fitri, hari raya makan. Jadi hari raya Idul Fitri, hari raya makan, maka tidak boleh berpuasa. Nah, ketika disebut dengan zakat fitrah, artinya zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan. Karena fitrah diartikan dengan kesucian. Fitrah diartikan dengan kemurnian. Fitrah diartikan dengan kejernihan. Oleh karena itu, disebut dengan zakat fitrah, artinya zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan, membersihkan diri orang-orang yang berpuasa
juga untuk memberi makan kepada fakir dan miskin. Jadi apakah boleh dua-duanya disebut zakat fitri atau zakat fitrah? Jawabannya sangat boleh. Jadi boleh menyebut dengan sebutan zakat fitri, juga boleh disebut dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitri berkenaan dengan hari raya Idul Fitri, kembali kepada makan. Idul Fitrah kembali kepada kesucian. Walaupun jarang orang nyebut Idul Fitrah, jarang. Di spanduk-spanduk tulisannya Idul Fitri. Tak ada orang nyebut Idul Fitrah. Saya kira itu dari pengertian zakat fitri atau zakat fitrah. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa melaksanakannya. Di pertemuan berikutnya kita lanjutkan bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah ini dan bagi siapa saja kewajiban zakat fitrah ini dan kapan dimulainya zakat fitrah ini diwajibkan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.